Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang qiraat Al-Quran. Apa itu qiraat? Qiraat adalah tata cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan menisbatkan kepada penukilnya. Bangsa Arab ini kan terdiri dari beberapa suku atau ras yang mana masing-masing suku mempunyai bahasa atau dialek yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan dialek tersebut, ini menimbulkan pula adanya perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat itu dilatar belakangi oleh faktor sejarah dan cara penyampaian para sahabat dalam menyampaikan kepada murid-muridnya. Nah, untuk mengetahui apakah qiraat itu benar atau tidak, ini harus memenuhi syarat sebagai contoh, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kemudian harus sesuai dengan mushaf Utsmani, dan sanadnya harus sahih. Secara etimologi, qiraat merupakan kata dari masdarnya kata kerja qara'a, yaitu membaca. Nah, jadi qiraat itu adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah ini ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama dari Az-Zarqani. Dia berkata bahwa qiraat adalah madahibu yadhabu ilaihi imamun min a'immatil qura'i mukhalifan bihi ghairihi fi nutqi bil Qur'anil Karim ma ittifaqi riwayati wa tariqu anhu sawa'un kanat hadhihi mukhalifatu fi nutqil hurufi am fi nutqi hayatiha. Yang artinya bahwa qiraah adalah suatu cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam ahli qiraah yang berbeda dengan cara orang lain dalam mengucapkan Al-Quranul Karim, sekalipun riwayat atau sanadnya atau jalannya sama, ya. Kemudian yang kedua, ini ada Az-Zarkashi. Az-Zarkashi mengatakan qiraat adalah ikhtilaful alfadil wahyu al-madhkur fi kitabatil hurufi aw kaifiyatiha min takhfifi wa tashkili wa ghairiha. Jadi kata Zarkashi, qiraah ialah perbedaan atau dalam cara melafalkan Al-Quran, baik mengenai huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-hurufnya tersebut, seperti tahqiqnya, meringankannya, atau tashkilnya atau memberatkannya. Sedangkan menurut As-Sabuni, qiraat adalah al-madahibu min madahibun nutqi fil Qur'ani yadhabu bihi imamu min a'immatil isnadiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu qiraat adalah suatu mazhab atau cara melafalkan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ada 3 kesimpulan dari definisi di atas. Yang pertama adalah qiraat itu berkaitan secara pelafalan ayat-ayat Al-Quran, imam satu berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, cara pelafalannya berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi atau tauqifi. Yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat itu mencakup lughat, hadzab, i'rab, isbat, fasal, dan wasal. Lalu apa yang melatar belakangi timbulnya perbedaan qiraat? Yang pertama adalah historis atau sejarahnya, bahwa qiraat itu sudah muncul pada masa Nabi SAW. Nah, Umar bin Al-Khattab itu ikhtilaf dalam bacaannya dengan Hisham bin Hakim dalam membaca surat Al-Furqan. Nabi bersabda, "Hakada unzilat inna hadal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin
faqru'u ma tayassara minhu. Kata Nabi, beginilah Al-Qur'an turun ya dengan 7 huruf, maka bacalah dengan apa yang mudah bagimu. Yang kedua adalah kaifiyatil al-ada. Nah, Said Ahmad Khalil mengatakan bahwa perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu kepada murid-muridnya. Jadi tergantung muridnya membacakan itu kepada murid-muridnya, dan gurunya itu bersambung kepada Nabi SAW. Kemudian bentuk-bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat tanpa perubahan makna. Seperti alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bakhli. Nah, yaitu orang-orang yang kikir, yang menyuruh orang lain berbuat kikir. Itu surat An-Nisa ayat 37. Nah, kata abukhli yang berarti kikir dapat dibaca patah dan domah huruf ba-nya. Jadi bisa dibaca bahli, bisa dibaca buhli. Yang kedua, perbedaan pendapat pada i'rab ya dan harokat sehingga merubah maknanya. Misalkan Rabbana ba'id baina asfarina, ya Tuhan, kami jauhkanlah jarak perjalanan kami. Nah, ini surat Saba ayat 19. Nah, kata ba'id itu bisa dibaca fi'il amar, jauhkanlah, atau madi, telah jauh. Rabbana ba'ad ya, telah jauh. Jadi bisa fi'il amar, bisa fi'il madi ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf dan bentuk tulisannya. Contoh, wangdur ila idhama kaifa nanshajuha. Dan lihatlah kepada tulang-tulang kedelai itu, kemudian kami menyusunnya kembali. Ini Al-Baqarah surat ayat 255. Kata nanshajuha itu dibaca dengan huruf zai, artinya kami menyusun kembali, dan juga bisa dibaca dengan huruf ro, artinya kami menghidupkan kembali. Jadi nansuruha, bisa nansujuha, nansuruha itu ya. Kalau nansujuha itu artinya menyusun kembali, kalau nansuruha artinya menghidupkan kembali. Selanjutnya pembahasan tentang penyebab perbedaan qiraat. Kenapa bisa berbeda bacaan di antara para ulama? Yang pertama, perbedaan qiraat Nabi. Jadi Nabi itu dalam mengajarkan bacaan kepada para sahabatnya itu ternyata ada versi-versinya, ada perbedaan-perbedaannya. Contoh, Nabi pernah membaca surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsa amma khafiya lahum min qira'atil a'yun." Ini sedangkan qiraah versi Mushaf Utsmani, "Fala ta'lamu nafsu ma khafiya lahum min qira'ati a'yun." Nah, apa perbedaannya? Bisa kita lihat. Yang pertama, perbedaannya dari tak marbutoh dan tak ikoyah gitu. Jadi ada tak yang berbentuk perahu, ada tak yang berbentuk bulat. Ini perbedaan. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Contoh, Huzail ya membaca at-ta'yun padahal yang menghendaki hatta hayyun. Tapi Rasul membolehkannya sebab memang begitulah orang Huzail mengucapkannya. Jadi perbedaan dalam membaca ya. Atau orang Asadi membaca alam i'hada ilaikum. Nah, padahal alam ahad ilaikum ya. Atau tasawwudu wujuhuhu ya, Al-Imran. Tasawwad wujuhuhu ya. Rasul membolehkan sebab begitulah menggunakan dan mengucapkannya. Atau contoh surat Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum ya, ghaidul ma'i, dengan menggabungkan domah kepada kasroh. Wa idza qila lahum ya. Atau ghaidul ma'i ya.
Yang ketiga, adanya riwayat dari para sahabat Nabi berkaitan versi qiraat yang ada. Jadi setiap versi qiraat itu ada riwayatnya atau ada hadisnya ya. Ada contohnya dari Nabi. Yang keempat, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Selanjutnya macam-macam qiraat. Nah, ini kita bahas qiraat sab'ah, asyara dan asyara. Dari segi kuantitas, qiraat itu ada qiraat sab'ah, qiraat asyara, qiraat arba'ah asyara. Baik, kita akan bahas ya. Qiraat sab'ah itu imam-imam qiraat yang 7. Yang pertama ada Nafi bin Abdurrahman di Madinah. Ini ada Imam Nafi bin Abdurrahman di Madinah. Itu setiap imam itu ada riwayatnya, 2 orang riwayat itu ya, perawinya ya. Yang kedua ada Asim bin Abi Nazad al-Asadi di Kufah. Yang ketiga ada Hamzah bin Habib at-Taimi di Kufah. Yang keempat ada Ibnu Amir al-Yashubi di Syam. Yang kelima ada Abdullah bin Kasir di Makkah. Yang keenam ada Abu Amir ibnu al-A'la di Basrah. Yang ketujuh ada Abu Ali al-Kisai di Kufah. Nah, itu qiraah sab'ah, qiraah imam-imam yang 7. Kemudian ada juga qiraah asyara. Qiraah asyara itu adalah imam qiraat yang 7 yang tadi ya, qiraah sab'ah ditambah 3 imam lagi. Yang pertama Abu Zafar ibnu al-Qaqqa di Madinah. Kemudian Abu Muhammad Yaqub ibnu Ishaq di Basrah. Yang ketiga ada Abu Muhammad Khalaf ibnu Hisham. Nah, itu qiraat asyrah. Yang ketiga ada qiraat arba'ah asyrah. Itu imam qiraat 10 ditambah 4 imam. Yang tadi yang asyrah yang 10 ya ditambah 4 lagi. Ada Imam Hasan al-Basri, Ibnu Musai, Yahya ibnu Mubarak al-Yazidi, dan Abul Faraj ibnu Ahmad asy-Syambudi. Sedangkan dari segi kualitas, dari segi dipakai atau tidaknya ya, yang pertama ada qiraat mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang banyak dari sejumlah periwayat yang banyak pula, sehingga tidak mungkin mereka sepakat berdusta dalam tiap angkatan sampai kepada Rasulullah. Nah, ini qiraat mutawatir adalah qiraat yang paling sahih atau bisa digunakan di sholat atau di sehari-hari. Yang kedua qiraat masyhur, yaitu qiraat yang sanadnya sahih akan tetapi jumlah periwayatannya tidak sampai sebanyak periwayatan mutawatir. Nah, qiraat ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani ya. Kemudian yang ketiga ada qiraat ahad, itu qiraat yang sanadnya sahih akan tetapi qiraat ini menyalahi tulisan mushaf Utsmani atau kaidah bahasa Arab. Ini seperti ilmu hadis ya, ada mutawatir, masyhur, ahad ya, pembagian hadis. Yang keempat ada qiraat syadz, menyimpang. Qiraat ini sanadnya tidak sahih. Yang kelima qiraat maudhu, palsu. Yang keenam qiraat mudraj, sisipan. Qiraat ini adanya sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran. Contoh-contoh, ini ada contoh qiraat ahad. Ini riwayat Al-Hakim melalui Asim Al-Jahdari dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW baca surat Ar-Rahman muttaqina ala rafrafin hadara wa Al-Baqarah ya. Hasan, qiraah versi mushaf Utsmani muttaqina ala rafrafin hadra wa abqari Hasan. Nah, ini banyak pendek kalau versi mushaf ini, sedangkan riwayat Hakim banyak panjang ya. Kemudian dari Abu Hurairah, Al-Hakim mengeluarkan riwayat Nabi membaca fala ta'lamu nafsa makhfiyalahum min qiraati a'yun. Sedangkan versi mushaf Utsmani fala ta'lamu nafsa makhfiya lahum min qiraati a'yun. Atau laqad ja'akum rasul min anfusikum. Nah, bisa dibaca anfasikum ya. Dibaca anfasikum, sedangkan versi mushaf Utsmani anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, itu perbedaan-perbedaan dalam qiraah. Kemudian qiraah syadz, contohnya Maliki Yaumiddin dibaca Malaka Yaumiddin, ini salah. Sad. Iyaka ya'budu. Nah, ini salah. Iyaka na'budu harusnya ya, bukan iyaka yu'badu misalkan kembali. Kemudian qiraat mudraj contohnya seperti surat An-Nisa
walahu akhun au ukhtun min man umi ya. Pada mushaf Utsmani walahu akhun au ukhtun saja, tapi ini disisipkan, dimudrajkan ya, tambahin ukhtun wa ummin. Qiraat Ibnu Abbas misalkan surat Al-Baqarah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadalla min rabbikum fi mawsi'ul al-hajj ya. Nah, ini sedangkan mushaf Utsman berbunyi laisa 'alaikum junaha an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ini kan ada tambahannya ya, ada tambahannya banyak. Fi mawsi'ul al-hajj. Kemudian qiraat Ibnu Zubair dalam surat Al-Imran, wa takum minkum ummatan yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yasta'yununa billahi 'ala ma asabahum. Sedangkan mushaf Utsmani, wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kalau mushaf Utsmani kan segitu ya, sampai munkar. Nah, ini qiraat Ibnu Jubair ditambahi wa yasta'yuna billahi 'ala ma asabahum. Nah, ini termasuk qiraah mudraj. Selanjutnya tolak ukur yang dijadikan pegangan para ulama dalam menetapkan qiraat sahih. Yang pertama adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ini qiraatnya diragukan. Yang kedua, sesuai dengan salah satu kaidah penulisan mushaf Utsmani. Jadi selain sesuai dengan kaidah bahasa Arab, harus sesuai dengan tulisan mushaf Utsmani ya. Yang ketiga, memiliki sanad yang sahih. Nah, setelah itu harus sahih, harus sampai ke Nabi, ada rawinya, ada sanadnya. Lalu apa faedah qiraah sahih itu? Apa faedahnya kalau kita membaca qiraah yang sahih? Yang pertama, memperkokoh kesatuan umat. Jadi biar tidak ada perbedaan ya. Yang kedua, bukti keagungan Al-Qur'an. Yang ketiga, memberi kelegaan pada umat. Yang keempat, memberi kemudahan. Pakru mayatayassar minal Qur'an, itu kan, bacalah dengan yang mudah, itu kan kata Nabi. Selanjutnya, pengertian sab'ah ahruf ya. Ada sebuah hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu kan diturunkan dalam 7 huruf. Inna hadzal Qur'an unzila 'ala sab'ati ahrufin faqru ma tayassara minhu. Rawahu Bukhari Muslim yang sahih ya. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, 7 macam bacaan. Bacalah apa saja jenis bacaan yang mudah bagimu dalam Al-Quran. Lalu apakah qiraat sab'ah itu identik dengan 7 huruf? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa qiraat sab'ah itu tidak sama dengan sab'ah huruf. Dengan alasan pertama, qiraat sab'ah baru muncul pada abad 2 Hijriah, sedangkan sab'ah huruf sudah ada sejak Nabi. Kedua, qiraat sab'ah timbul karena adanya perbedaan cara mengucapkan ayat dan tajwidnya, sedangkan sab'ah huruf karena perbedaan bahasa, dialek, harokat, i'rab dan sebagainya. Yang kedua, sebagian ulama di antaranya Ibnu Mujahid mengatakan bahwa qiraat sab'ah itu sama dengan sab'ah huruf. Alasannya pertama, qiraat sab'ah adalah realisasi dari sab'ah huruf. Kedua, sama-sama menggunakan bilangan 7. Jumhur ulama berpendirian bahwa makna dari 7 huruf adalah 7 bahasa dari bahasa Arab mengenai arti yang satu. Contohnya ungkapan datanglah dengan kata akbil, ta'al, haluma, ajal dan lain-lain. Nah, ada yang mengartikan 7 dialek, 7 arah, 7 perubahan, dan ada juga yang mengatakan untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Ya, baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.